Itu keluarga yang sukses menurut orang-orang zaman sekarang kebanyakan. Bukan kita ya. Kasih mobil, jabatan tiap tahun naik pangkat. Dulunya asisten satu, kemudian naik jadi ajudan, kemudian naik jadi pimpinan. Oh, masya Allah, karirnya berjalan yang baik. Tapi Bapak Ibu ingat, keluarga ini kalau dikatakan Allah keluarga yang sukses dan cerdas, semakin dekat keluarganya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau dia punya mobil, punya banyak rumah, punya istri banyak, punya segala-galanya, tapi menjauhkan dia dari Allah Ta'ala, ini namanya bukan barokah. Jadi artinya rezeki yang barokah itu selalu mengajak dia ke kebaikan dengan keluarganya. Itulah barokah. Kalau sebaliknya, itu namanya ibu istidrot. Apa arti istidrot? Al-imla, diulur-ulur. Diulur-ulur. Allah mengasih pangkat jabatan, harta awan, segalanya dikasih, tapi menjauhkan dia daripada Allah Ta'ala dan anak-anaknya dan keluarganya. Malah anaknya jadi tukang narkoba. Itu namanya istidrot, Bapak Ibu. Kenapa Allah terus kasih? Orang-orang juga dikasih. Yang memegang ekonomi di Indonesia Chinese. Bukankah begitu, Bapak Ibu? Enggak ada segini pun hartanya di sisi Allah. Harganya maksud saya, harga harta itu di sisi Allah tidak ada apa-apanya, Pak Ibu. Kata Rasulullah SAW dalam hadis, seandainya seluruh isi langit dan bumi dan seluruh isi langit dan bumi ada harganya di sisi Allah Ta'ala sebesar sayap nyamuk, niscaya setetes air pun tidak akan dikasih kepada orang-orang kafir. Saking, saya ulangi, saking tidak adanya lah Bapak Ibu harga isi langit dan bumi di sisi Allah Ta'ala, tidak ada, makanya dikasih air kepada orang-orang kafir. Kalau berharga sama dia dunia ini, saya setetes air pun tidak akan dikasih untuk membasahi tenggorokannya. Berarti tidak ada harganya di sisi Allah. Jangan kita keliru penafsiran ya Bapak Ibu. Bukan berarti orang-orang kaya itu berarti mulia di sisi Allah Ta'ala. Bukan berarti orang-orang miskin itu takaran kemiskinan, kehinaan di sisi Allah Ta'ala. Bukan. Itu hanya titipan dan ujian untuk kemiskinan. Kalau dia sabar, dia nomor satu di sisi Allah Ta'ala. Siapa yang cerdas di sisi Allah Ta'ala? Baca di surah Al-Baqarah ayat 197. Wa tazawwadu fa inna khairuz zadi taqwa. Itu orang yang cerdas bagi Allah. Berbekallah kamu, sebaik-baik bekal itu adalah ketakwaan. Walaupun kita seorang miskin, Bapak Ibu, kalau kita takwa, kita yang paling cerdas di sisi Allah Ta'ala. Perjalanan kita sangat panjang Bapak Ibu. Tidak ada yang tahu 1 menit ke depan apakah kita masih hidup. Kemarin teman saya main badminton dari PKS, jatuh pas menyedot bola ini, langsung meninggal, nggak sampai ke rumah sakit, Ustaz. Itulah menandakan bahwa kematian itu Bapak Ibu sangat tiba-tiba datangnya, tidak terprediksi. Makanya kata Allah tadi di surah Al-Baqarah ayat 197, persiapkanlah dirimu untuk kematian dengan ketakwaan. Persiapkan. Kita sendiri nanti yang dalam kubur Bapak Ibu, nggak ikut suami, akan ditinggalkan anak-anak kita. Betapa cintanya kita dulu waktu sebelum menikah ya Ibu ya. Satu piring bersama kemana-mana. Masih ingat kamu? Sampai kadang ada lagu nostalgianya. Tapi pas saat meninggal sendiri-sendiri. Masih ingat masa-masa lalu itu sedikit kan Pak? Bukankah begitu dulu gitu? Tapi sekarang kenyataannya sedikit saja datang goresan, datang ujian, sudah tidak tahan lagi, malah minta cerai. Haram hukumnya Ibu minta cerai kepada suami selama suami itu masih baik-baik saja. Kecuali dia sudah berzina, baru boleh. Itu pun tidak dengan emosional. Itu boleh. Selain dia sudah ada saksinya, jangan kabar burung. Sekarang jangan gosip Bapak Ibu. Dikasih si A ke B,
diinformasikan si B ke si A lagi, ke si A lagi ke si C. Itu gosip sekarang Bapak Ibu. Harus ada saksi yang benar-benar. Inilah yang susah dicari sekarang. Perzinahan sudah di mana-mana sekarang. Padahal bukan saja hadis Bapak Ibu melarang, Al-Quran di surah Al-Isra. Al-Quran, wala taqrabuz zina, jangan dekati zina. Innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Sungguh Allah bersumpah. Itu kalimat inna sumpah bagi Allah. Itu pun orang-orang gak percaya. Sungguh orang-orang pezina itu adalah orang-orang yang sungguh melampaui batas. Yakinlah Bapak Ibu, kalau si orang pezina itu di dunia ini ada biasanya ada balasannya Bapak Ibu. Datang kesialan di dalam hidup. Kaya memang, banyak harta, tapi selalu gelisah. Seperti suaranya kereta api, gelisah. Itu kan kurang lebih suara kereta api, gelisah. Jadi Bapak Ibu tergelisah terus sepanjang masa. Masuk ke dalam kubur pun tambah gelisah lagi. Karena tadi tidak ada persiapan yang dimaksud oleh Allah Ta'ala, bekal. Kita diantar oleh istri, suami yang meninggal, ikut anak-anak Bapak Ibu ke tanah perkuburan. Tapi namanya cinta dunia Bapak Ibu. Kalau suami yang meninggal, istri hanya sampai dan tega bisa mengantar kita hanya sampai tanah perkuburan. Anak yang kita sayangi selama ini, kita kasih beli susu, kita sekolahkan, bahkan kadang sampai sarjana dengan penuh suka dan duka. Suatu hari Bapak Ibu bahkan berpisah selama-lamanya. Itu harus dibayangkan. Seorang diri di dalam tanah, seorang diri. Kalau seorang istri juga begitu. Siapa yang menjadi teman setia Bapak Ibu? Itu bacaan Al-Quran kita. Itu yang menjadi bacaan teman setia di dalam kubur. Dia tidak mau berpisah Bapak Ibu. Makanya carilah teman setia di dunia ini Bapak Ibu. Rajinlah membaca Al-Quran. Itu menjadi teman setia. Dia nanti akan mengkawal kita terus dalam kubur. Ada hadisnya. Siapa yang membaca Al-Quran satu halaman, maka sama dengan membuat 5.000 kebaikan. Itu hadisnya. Siapa yang membaca Al-Quran satu juzuk, itu sama dengan mengerjakan kebaikan 100.000 kali. Ada yang bisa bersedekah 100.000 kali? Ada? Gak ada kan? Itu lebih baik kita membaca satu juzuk. Udah sama pahalanya dengan sedekah 100.000 kali. Itu maksudnya. Barang siapa yang membaca Al-Quran satu khatam 30 juzuk atau 114 surah atau 6.666 ayat seluruh kandungan Al-Quran, itu dikasih baginya, lebih baik baginya itu daripada 3 juta kebaikan. Masya Allah. Itulah Al-Quran. Itulah terus kita kuasai Bapak Ibu. Hanya itu harta pusaka yang ditinggalkan oleh Muhammad SAW. Hanya itu sama hadis. Aku tinggalkan kepadamu hanya 2 harta pusaka, kata Muhammad SAW. Selama kamu berpegang teguh kepada keduanya, selamatlah kamu di dunia akhirat. Mahya Rasulullah, Al-Quran wal hadis. Itu kata Rasulullah SAW. Pantas dikatakan Allah Ta'ala di surah An-Nahl, "Qul nazzalahu ruhul qudus min rabbika bil haqq liyuthabbital ladzina amanu wa hudan wa busyra lil muslimin." Katakan Muhammad kepada mereka, kami turunkan Al-Quran ini melalui Ruhul Kudus. Siapa Ruhul Kudus? Malaikat Jibril. Dia yang menyampaikan melalui Allah Ta'ala. Di perantaraannya malaikat Ruhul Kudus Jibril. Untuk apa diturunkan? Bil haqqi, dengan kebenaran. Supaya apa diturunkan Al-Quran? Lusabbital ladzina amanu. Peneguh hati bagi kita Bapak Ibu, bagi orang-orang beriman. Kalau enggak Al-Quran, pucat kacir hidup kita. Enggak tahu kita bahwa ada surga nanti. Enggak tahu kita bahwa ada hari kiamat. Enggak tahu kita bahwa ada azab kubur. Itu semua peneguh hati bagi kita orang-orang beriman, insyaallah. Apalagi gunanya Al-Quran, kata Allah,
wa hudau petunjuk. Apalagi wa busyra kabar gembira. Apa enggak kabar gembira para anak muda? Allah janjikan Jannatul Firdaus bagi orang-orang yang soleh. Kabar gembira kan? Allah janjikan Jannatul Firdaus bagi orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya kan Ustaz? Al-Mu'minun ayat kedua. Orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya punya bagian Jannatul Firdaus. Orang-orang yang membayar zakat punya bagian Jannatul Firdaus. Surah Al-Mu'minun keterangannya. Orang-orang yang meninggalkan perkataan yang tidak berguna baginya Jannatul Firdaus di surah Al-Mu'minun. Orang-orang yang menjaga maaf kecuali kepada istrinya Firdaus. Orang yang menjaga amanah itu satu yang susah, amanah.